Tapi Kak Dinda, apakah di Universitas Leiden itu Kak Dinda juga memperkenalkan bahasa Indonesia ke teman-teman yang lain? Iya, karena kebetulan kelasnya sendiri adalah kelas bahasa secara umum, jadi Iya. saya juga mengenalkan bahasa Indonesia di sana. Wah, keren banget. Meskipun gak ada yang nyuruh ya. Iya, kenalin ini. Inisiatif ya. Kali ini siapa yang gak ada yang nyuruh buat Bener. kenalin dong bahasa Indonesia, Kak? Ya, baik, pertanyaannya memang agak sulit ya Mbak. Iya, Iya, Mbak. Berat ya. Mungkin menurut pendapat saya ya, Iya. seberapa penting tuh penting sekali. Penting banget. Mungkin Mbak Arum tahu ya kalau ada ujian TOEFL untuk Oh, bahasa iya. Inggris. Tapi apakah Mbak Arum tahu untuk UKBI? Ah. Belum tahu ya? Iya. Mau jawab tahu tapi juga berbohong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Bastin dan teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, bertemu lagi di Himpropcast, Himpropsi Podcast. Luaskan informasi, bangunkan motivasi, semangat menjadi inspirasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Estina Rumsatyani, akrab disapa Arum. Tentunya saya akan menemani kalian ngobrol-ngobrol di sini. Untuk sahabat dan teman-teman Bastin dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, Arum berharap semuanya sehat dan pastinya tetap semangat. Nah, teman-teman, akhir pekan seperti ini kira-kira kesibukan kalian apa sih? Rebahan? Atau malah bingung mau ngapain? Nah, daripada bingung mau ngapain ya, mending di sini bersama Arum kita akan berbincang-bincang mengenai ilmu-ilmu pastinya, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman, Arum sudah kedatangan dua narasumber, kakak-kakak hebat kita dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan dua narasumber kita ini gak main-main, pengalamannya udah banyak banget. Gak hanya tingkat kampus, tapi bahkan tingkat provinsi. Nah, di sini teman-teman ada Kak Rama dan juga Kak Dinda. Pada kesempatan kali ini ya, Arum mau ngobrol dulu dengan Kak Rama nih. For your information, Kak Rama ini adalah peraih juara favorit Duta Bahasa Jawa Tengah tahun 2022. Nah, Kak Rama, bagaimana sih Kak rasanya saat dipanggil menjadi juara favorit? Tapi sebelum itu Kak Rama boleh nih kenalan dulu ke teman-teman semua. Siapa sih Kak Rama ini sebenarnya? Silakan. Baik. Sebelumnya selamat pagi Mbak Estina. Selamat pagi Kak Rama. Selamat pagi Mbak Dinda. Pagi. Halo teman-teman semuanya yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Rama Aji Dananto, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Sudah, itu saja perkenalannya. Iya, baik. Terima kasih. Nah, Kak Rama ternyata adalah mahasiswa Bahasa Sastra Indonesia UNS ya, angkatan 2021. Kalau sampingnya tadi udah sempet nih ya disinggung Kak Rama, halo Kak Dinda gitu. Oh, udah ketahuan nih ya, nggak jadi kenalan, nggak usah kenalan. Ya tetap kenalan dong. Nah, perkenalkan ini sahabat Bastin, namanya adalah Kak Dinda Dwi Prasetyani, salah satu mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berkesempatan nih untuk mengikuti kelas bahasa di Universitas Leiden, Netherlands. Wah, jauh banget ya. Boleh nih Kak Dinda berkenalan dulu ke teman-teman semua. Oke, halo selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Dinda Dwi Prasetyani, biasa dipanggil Dinda. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Iya, wah, satunya duta bahasa, satunya udah pernah menjadi mahasiswa transfer di Universitas Leiden Netherlands. Wah, keren banget ya. Teman-teman pastinya pengen mengikuti jejak dua narasumber kita ini. Aku aja pengen, masa teman-teman enggak. Nah, berbicara tentang bahasa, kita tahu bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol dan bunyi ya Kak, dari yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Nah, berhubung Kak Rama adalah duta bahasa dan Mbak Dinda ini juga pernah menjadi mahasiswa transfer ya di Universitas Leiden Netherlands, yang artinya itu bersinggungan langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Mbak Dinda contohnya kalau di Universitas Netherlands, Leiden maksud Arum di Universitas Leiden Netherlands. Nah,
Itu Mbak Dinda menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih? Bahasa Atau Inggris di sana. Bahasa Inggris. Iya. Tapi Kak Dinda, apakah di Universitas Leiden itu Kak Dinda juga memperkenalkan bahasa Indonesia ke teman-teman yang lain? Iya, karena kebetulan kelasnya sendiri adalah kelas bahasa secara umum, jadi Iya. saya juga mengenalkan bahasa Indonesia di sana. Wah, keren banget. Meskipun gak ada yang nyuruh ya. Iya, kenalin ini. inisiatif ya. Yang inisiatif kan gak ada yang nyuruh buat Bener. kenalin dong bahasa Indonesia Kak. Tapi inisiatif. Itu tandanya Mbak Dinda ini sangat cinta dengan bahasa Indonesia. Berat nih. Nah, ini aku jadi bertanya-tanya nih. Dari tadi udah muncul nih, mumpung ketemu sama duta bahasa sama orang yang pernah kuliah di Universitas Leiden. Wah, langsung saja ya. Aku bacakan satu pertanyaan dulu nih. Jadi, sebenarnya itu seberapa penting sih pengenalan bahasa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional? Boleh deh dijawab Kak Rama. Ya, baik, pertanyaannya memang agak sulit ya Mbak. Iya, Iya, benar. Berat ya. Mungkin menurut pendapat saya ya, seberapa penting itu penting sekali. Penting banget. Mungkin Mbak Arum tahu ya kalau ada ujian TOEFL untuk Oh, bahasa iya. Inggris. Tapi apakah Mbak Arum tahu untuk UKBI? Belum tahu ya? Iya. Mau jawab tahu tapi juga berbohong gitu. Iya. Ya, mungkin kenapa bahasa Indonesia itu penting ya karena itu. Karena Ya. kan sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu juga ada uji kemahiran berbahasa Indonesia. Uji kemahiran Berbahasa Indonesia. Yang nantinya juga sama bila kita melamar pekerjaan atau menggunakan dalam keinternasyonalan itu juga menggunakan UKBI itu. Wah. Ya, salah satu program kerja dari Badan dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Ya. Republik Indonesia itu UKBI. Jadi seberapa penting? Oh. Penting sekali. Terus Mas Rama pernah melakukan UKBI tersebut? Ya, Wah. sebelum mendaftar ini sedikit Syaratnya dulu, flashback ya, Ya, sedikit. mau flashback Ya, boleh? sedikit flashback untuk syarat mengikuti duta bahasa Oh. itu baru syarat administrasi ya Mbak. Wah, Itu sudah sangat harus inspirasi. mengikuti UKBI dan minimal statusnya unggul. Wah, Mas Rama statusnya unggul. Alhamdulillah. Nah, baik, terima kasih Mas Rama ya atas jawabannya. Kemudian langsung saja nih ke Mbak Dinda. Mbak Dinda sendiri mungkin memiliki pendapat ya. Mungkin tips nih boleh tentang bagaimana cara kita memperkenalkan bahasa Indonesia dengan menyesuaikan situasi dan kondisi apalagi di era Gen Z saat ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Mengenalkan bahasa Indonesia ya. Kalau menurut saya sebenarnya anak-anak muda atau generasi Z itu Iya. udah kenal semua sama bahasa Iya, Indonesia. udah ya kenal ya. kan? Mungkin PR kita saat ini adalah mengenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul? Betul. Ya, jadi karena kita udah tahu nih sasaran kita adalah generasi muda atau Iya. generasi Z. Jadi sekarang tujuan kita udah tahu, sasarannya juga udah tahu. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah di mana sih tempat mereka itu berkumpul, anak-anak muda itu berkumpul. Kira-kira di mana, Arum? Tahu nggak? Di Anak-anak media sosial. Betul banget, di sosmed. Jadi semua orang hampir semuanya itu pasti punya sosmed ya, Iya, betul Instagram. banget. Nah, jadi karena itu adalah media yang sangat potensial, Iya. mungkin kita bisa nih mulai membuat konten tentang kebahasaan. Ya, meskipun kadang kan nggak semua orang bisa ya untuk membuat konten. Kadang ada yang nggak punya waktu atau Iya. HP-nya nggak punya memori yang cukup kayak saya contohnya, ya kan? Ya, Nah, itu saya juga. mungkin kita bisa memulai dengan hal-hal kecil nih, kayak misalnya kita ngepost foto kita di Instagram, captionnya menggunakan bahasa yang baik. Oh, iya. Misalnya nih, kita habis healing nih dari Karanganyar Iya. gitu. Terus kita upload foto di Karanganyar, captionnya jalan-jalan sore di Tawangmangu gitu. Nah, D-nya itu sama Tawangmangu dipisah apa Dipisah. Bisa. Kayak gitu, sesederhana itu tetap kontribusi sih Iya, Harum betul. gitu. Nah, jadi memang kita harus berkontribusi ya meskipun dari Iya. hal sederhana. Benar. Hal kecil mungkin orang lain itu nggak nyadar bahwa itu Iya. salah atau benar Iya, gitu benar. ya. Tapi itu sudah termasuk untuk memperkenalkan bahasa yang baik kepada anak muda. Iya. Nah, sekarang Arum mau tanya lagi nih ke Kak Rama. Nah, bagaimana sih Kak Rama bisa mengikuti ajang Duta Wisata Sukoharjo dan kemudian terpilih menjadi Duta Bahasa Favorit Jawa Tengah tahun 2022? Bisa dibagikan nih Kak Rama pengalamannya untuk teman-teman, siapa tahu minat juga buat daftar Duta Bahasa atau Duta Wisata. Ini sebenarnya sudah saya ceritakan tadi ya di awal Iya. ya. Mungkin sebelumnya aku mau menambahi dari Mbak Dinda tadi pernyataannya. Kalau teman-teman bisa mau belajar tentang bahasa Indonesia, bisa ikuti Instagramnya Duta Bahasa Jateng, karena di sana setiap hari Selasa ada informasi mengenai penggunaan antara kata baku dan tidak baku, kemudian
bahasa asing kemudian terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa ya. Lanjut ya Mbak ya. Untuk bagaimana bisa mengikuti Duta Wisata Sukoharjo dan Iya. Duta Bahasa Jawa Tengah. Sebenarnya itu karena pandemi. Karena pandemi. Wah. Ini satunya karena pandemi. Karena kan saat kita pandemi itu sekolahnya kita daring ya. Dari Ya, online daring. Terus kita nggak ngapa-ngapain karena semua kegiatan dibatalkan, semua dalam ruangan. Jadi sebagai anak muda, ya Wah, anak muda. pastinya kita di rumah nggak ngapa-ngapain, benar ya? Betul. Ya, mungkin karena kalau kita kuliah cuma tidur-tiduran, Jangan nggak ada dibongkar di laptop. sini. Oh iya, maaf ya. Jadi Ya, ya karena nggak ada kegiatan, Iya. terus tiba-tiba teman nge-WA menghubungi, Rama ada kegiatan nggak? Gitu, saya. Pastinya nggak ada, gitu kan? Pastinya nggak ada karena pandemi. Betul. Kok tiba-tiba dikirim pamflet poster pemilihan Duta Wisata Sukoharjo. Ini buat apa? Saya tanya gitu, terus coba aja ikut daripada nggak ada kegiatan. Oh iya, syarat-syaratnya udah punya karena nggak seribet seperti melamar pekerjaan harus Oh, mempersiapkan iya. ini itu kan karena cuma tes wawancara dan tes tertulis ya. Oh iya ikut, besoknya langsung mendaftar. Ya. Gitu aja, cuma ya buat biar ada kegiatan di sela-sela pandemi kan, daftar kemudian lulus administrasi. Nah itu baru bingung, baru bingung. Karena kan setelah lulus administrasi ada tes tertulis dan tes wawancara, sedangkan saya belum belajar Waduh. sama sekali. Padahal itu dilaksanakan H-1 setelah pengumuman, Wah. H+1. Jadi ya tiba-tiba langsung lanjut nggak gitu dong. Tapi karena pekewo ya bahasa Jawanya pekewo ya. Karena pekewo sama temen yang memberi saran tadi ya udah belajar. Ya belajar semampunya aja ya karena kan sebenarnya saya orang Sukoharjo. Tapi dari SD sampai kuliah saya di Surakarta. Wah. Jadi kurang paham mengenai Sukoharjo kan. Ya sudah saya belajar kemudian saya ikut tes. Wah, saingannya benar-benar banyak sekali. Dan semua itu kalau dilihat mungkin saya nggak masuk ya. Karena dari tingginya, kemudian postur tubuh ya, saya sudah pesimis dari awal ya. Tapi ya sudah saya berjalan sesuai alurnya saja, tidak berpikir bahwa bahkan akan masuk ke finalis gitu ya, Mbak. Wah. Itu satu hari full dari jam 7 sampai jam 6 sore. Itu pengumuman jam 6 sore. Semua peralatan alat tulis sudah saya masukkan ke tas, sudah siap-siap pulang. Tiba-tiba dipanggil nomor kelima. Finalis yang masuk ke dalam 10 besar Mas Kabupaten Sukoharjo. Rama Aji Dananto ya. Itu antara bingung sama takut. Karena habis ini kan banyak tes-tes berikutnya, ya kan? Ya udah kita jalani sampai 3 hari pembekalan, 1 hari gladi bersih dan 1 hari malam puncak pemilihan. Iya. Dan tentunya karena ya semuanya serba dadakan, beruntungnya masuk 10 besar tapi belum mendapatkan juara, belum mendapatkan kesempatan ya. Setelah mengikuti Mas Mbak itu kan saya merasakan wah dampaknya besar sekali. Dapat tahu bahwa Sukoharjo itu enggak cuma di kecamatanku aja gitu. Iya. Ada beberapa kecamatan, ada 13 kecamatan dan bisa kenal lebih jauh tentang apa itu Sukoharjo, sejarah Sukoharjo dan relasinya itu bahkan sampai ke bupatinya. Wah. Berarti kan benar-benar dampaknya yang begitu positif ya. Karena itu saya jadi tertarik Mbak dengan ajang seperti itu karena relasinya cukup berdampak bagi diri saya mengenai kan sebagai mahasiswa pasti kita perlu mencari relasi sebanyak mungkin dan seluas mungkin ya. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, setelah purna dari Duta Wisata Sukoharjo, ada pendaftaran Duta Bahasa Jawa Tengah. Ya, Duta Bahasa Jawa Tengah sebenarnya saya juga nggak tahu apa itu Duta Bahasa Jawa Tengah. Itu juga dikasih tahu dari teman Mas Mbak Sukoharjo. Karena kan saya dari prodi pendidikan bahasa. Terus diajukan tadi, kamu mau nggak ikut Duta Bahasa Jawa Tengah kan dari pendidikan bahasa. Siapa tahu sejalur gitu kan. Oh ya udah dicoba aja ya. Ternyata berbeda sekali dengan Mas Mbak Sukoharjo yang latar belakangnya wisata dan latar belakang bahasa. Ya kan beda sekali itu berlawanan. Ya seperti yang saya utarakan tadi bahwa terdapat tes yang tes UPI, kemudian ada tes wawancara 3 bahasa, kemudian ada pembuatan frida bahasa yang semuanya itu dipersiapkan harus matang seperti itu Mbak, karena beda sekali dengan duta wisata yang ibaratnya
langsung H-1, H+1, kemudian secara seminggu gitu loh. Mm-mm. Kalau duta bahasa Jawa Tengah kan prosesnya lama ya. Iya. Kalau untuk tahapan-tahapan mulai dari penyisian sampai ke Malang Puncak itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap administrasi, Mm-mm. kemudian ada tahap wawancara, Iya. ada tahap psikotes, Mm-mm. presentasi krida, presentasi minat bakat, dan terakhir Malang Puncak. Gitu. Banyak banget memang. Sudah Terus? cukup. Kemudian saat dipilih menjadi Udah, Mas. duta terfavorit, Oh, iya. wah, bagaimana tuh perasaannya? Ya, sebenarnya campur aduk ya Mbak. Karena saat pemilihan itu juga bingung karena kan musuh-musuh dari kabupaten kota lain itu Ya. sudah latar belakangnya wah benar-benar hebat banget. Ada yang S2, Wah, ada yang sudah beberapa kali ikut di ajang yang sama Ya. gitu. Ya dengan kekuatan doa dari orang tua Wah. ya. Akhirnya bisa memenangkan titel juara favorit duta bahasa Jawa wah, Tengah. keren banget Kak Rama ini. Nah, terima kasih Kak Rama atas ceritanya ya. Mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman semua nih. Boleh yang mau daftar duta bahasa atau duta wisata di kabupatennya masing-masing. Nah, bisa banget. Nah, kemudian mau tanya lagi nih, Arum ke Kak Dinda. Bagaimana sih Kak cara kita untuk bisa mengikuti kelas kebahasaan di Universitas Leiden, Netherlands? Caranya ya. Iya. Oke. Yang pertama caranya adalah punya rasa ingin tahu. Rasanya Ya, tahu. benar, punya kepo aja. Saya tuh pengen banget ngerasain yang namanya belajar bahasa dengan orang-orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Dan kebetulan waktu saya masuk kelas di sana itu teman-teman saya itu nggak ada yang satu negara yang sama. Jadi saya dari Indo sendiri, kemudian teman-teman yang lain ada yang dari Cina, Jepang, Korea, ada juga yang dari Timur Tengah dan dari negara-negara di Eropa. Jadi itu seru banget sih. Kayak kita belajar bahasa dan dari bahasa-bahasa bisa belajar bahasa-bahasa lain dari teman-teman sebaya kayak gitu. Itu sih. Terus kemudian setelah kita punya rasa ingin tahu, kita udah kepo, selanjutnya adalah cari informasi. Gitu. Waktu mendaftar, sebenarnya saya tahu ada satu website atau portal yang isinya itu kelas-kelas singkat di universitas di luar negeri, namanya short course portal. Itu mungkin nanti bisa ditulis di belakang. Ya, tapi itu nggak semua mata kuliah itu ada di situ, apalagi kita kan bahasa ya. Di rumpun Soshum, mata kuliah yang paling banyak ditawarkan itu ada bisnis sama hukum. Kalau bahasa itu tergolong jarang banget gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk membuka satu persatu website universitas di luar negeri buat nyari program yang cocok. Dan kebetulan waktu itu UNS kan ada bantuan pendanaan dari UNS Global Challenge namanya, yang diinisiasi oleh International Office UNS. Bisa dicek IG-nya IOUNS. Nah, itu ada juga kebetulan program yang akan saya ikuti di Belanda itu bisa dibiayai oleh itu, dan akhirnya saya mendaftarlah ke GC UNS itu tadi, dan alhamdulillah dibiayai gitu. Terus itu sih caranya itu aja. Jadi kita tuh benar-benar harus cari tahu, cari informasi sebaik mungkin, dan kita pilih mana nih yang kira-kira cocok banget buat kita gitu. Kemudian kalau pengalaman paling menarik dan paling berkesan nih selama berkuliah di Universitas Leiden Netherlands itu apa? Oke, pengalaman berkesan ya. Jadi selain belajar kebahasaan, mengambil kelas kebahasaan, saya juga mengambil kelas linguistik Arab. Linguistik Benar. Arab. Linguistik Arab di universitas di Belanda dengan dosennya adalah orang Belanda gitu. Jadi agak random ya saya. Gitu sih. Nah, itu dan yang paling bikin saya amazed itu apa ya bahasa Indonesia, mohon maaf. Takjub, benar banget Pak. Jadi yang bikin saya takjub itu kan dosennya ini kebetulan orang Belanda asli, yang mana beliau ini orang Nasrani ya. Kebetulan teman-teman saya yang satu kelas juga kebanyakan Nasrani, tapi mereka ikut kelas linguistik Arab yang mana objek pembelajarannya yang pertama adalah Al-Quran. Jadi langsung mempelajari Al-Quran, membedah struktur bahasa dari Al-Quran sendiri gitu. Tapi mereka itu pada bisa baca Al-Quran, panjang pendeknya bener gitu, tajwidnya juga saya dengar juga kok bener gitu. Ternyata setelah saya tanya, kok bisa belajar baca Al-Quran, padahal mereka sendiri adalah orang Eropa ya, yang mana bahasanya tuh bahasa Inggris. Ternyata mereka tuh belajar karena mereka punya rasa ingin tahu. Mereka kepo, mereka itu
memang kebanyakan adalah orang-orang yang udah berkutat di bidang bahasa gitu. Jadi mereka tuh ingin tahu bahasa Al-Quran itu seperti apa sih. Akhirnya mereka belajar tuh kayak gitu. Jadi kalau orang tuh udah punya rasa ingin tahu, udah haus akan ilmu, pasti dia akan melakukan apapun sih. Itu yang paling menarik. Baik. Menarik banget ya, memang tidak disangka ternyata di luar pun meskipun orang Nasrani belajar Al-Quran juga untuk meneliti bahasa dalam Al-Quran. Nah, kemudian sebagai akhir nih, kesan pesan apa yang akan diberikan untuk teman-teman Mas Rama dan juga Mbak Dinda nih terkait pengenalan bahasa nasional secara lokal maupun interlokal, begitupun internasional. Nah, Mas Rama dulu silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Arum atas pertanyaannya. Buat teman-teman kita sebagai generasi muda yang tinggal dan cinta sekali dengan Indonesia, harus mau dan mampu memberikan pengetahuan bahwa bahasa Indonesia itu baik dan benar kepada diri kita sendiri dulu, baru kepada orang lain dengan cara yang mungkin mudah untuk kita sendiri. Seperti saya dalam membuat Rida Duta Bahasa, itu juga ada namanya Gubuk Dongeng. Gubuk Dongeng.id, bisa dicek di Instagramnya, juga aplikasinya. Itu berisi mengenai dongeng-dongeng anak kecil, tapi dalam bentuk bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat memberi pelajaran serta literasi kepada anak-anak sejak dini. Seperti itu. Wah, keren banget ya. Memang bisa dimulai dari hal kecil dulu, dari diri kita sendiri dulu untuk kemudian baru menyebar ke orang lain gitu. Kalau dari Mbak Dina sendiri bagaimana? Kalau saya pesan untuk teman-teman bahasa Indonesia, baik bahasa Indonesia UNS maupun Bastin di luar, pesan saya adalah satu, belajar bahasa Inggris teman-teman. Gimana kita mau ngenalin produk kita, gimana kita mau ngenalin bahasa Indonesia keluar ke dunia internasional kalau kita sendiri nggak tahu gimana cara mengkomunikasikannya. Bener kan? Jadi kita itu harus bangga mengenalkan bahasa Indonesia keluar, ya dengan cara kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di luar gitu. Jadi kita tuh harus belajar bahasa Inggris, ikuti kegiatan internasional, masuk ke dunianya mereka, lalu kenalkan bahasa Indonesia, bawa bahasa Indonesia ke sana dengan bangga. Wah, keren banget. Jadi emang bener ya kata-kata ada kuasai bahasa asing. Betul. Juga. Nah, itu karena juga jadi sarana kita buat mengenalkan bahasa Indonesia juga ke kalangan asing, ke kalangan internasional. Nah, seperti itu tadi bincang-bincang Arum dengan Kak Dinda dan Kak Rama mengenai bahasa Indonesia khususnya ya, yang dikenalkan dengan baik dan benar, baik di lingkungan lokal maupun internasional. Oke teman-teman, ada iklan dikit nih ya. Jadi Himprovcast kali ini kita berlokasi di tempat yang sangat nyaman ya. Kita sekarang berada di Shopee Solo Technopark yang diresmikan pada 6 Desember 2021 lalu. Diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, kemudian Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, serta Direktur Shopee Indonesia Handika Cahya. Dan Shopee Technopark adalah kawasan terpadu yang terdiri dari Shopee Creative and Innovation Hub, kemudian ada Garena Gaming, dan Studio Hub, serta Shopee Outdoor Area. Informasi lengkap mengenai cara booking meeting room dan event space dapat mengunjungi tautan di shopee.co.id/Shopee Solo Technopark. Kemudian juga follow Instagram di Shopee_Solo Technopark, dan teman-teman juga bisa review di Google Maps Shopee Solo Technopark. Wah, ternyata kita sudah lumayan banyak ngobrol ya tadi tentang bahasa, pengenalan bahasa nasional dan internasional dengan narasumber yang sangat keren ini. Terima kasih Kak Rama, Kak Dinda yang sudah meluangkan waktunya untuk Himprovcast kali ini. Dan buat teman-teman di rumah nih ya, jangan lupa tadi sudah ada pesan dari Kak Rama, Kak Dinda. Untuk dari Kak Rama tadi, kita bisa mulai mengenalkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dari diri kita sendiri, dari hal kecil kemudian baru ke orang lain. Kalau dari Kak Dinda, jangan lupa juga untuk kuasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, biar teman-teman juga bisa berkarya seperti kakak-kakak ini nih. Nah, demikian teman-teman, kita sudahi Himprovcast edisi kali ini.
Saya Estina Rum pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.